Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafana Zaida Hamzah dengan NIM 33366240131. Pada malam hari ini, yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Rifki Wijanto dan rekan-rekan sekalian yang menonton presentasi ini. Saya di sini akan membawakan presentasi metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi bawah bangunan gedung tinggi. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan dan karakteristik proyek. Jadi gedung bertingkat tinggi ini memiliki beban aksial dan lateral yang sangat besar. Oleh karena itu, fungsi utama struktur bawah adalah menyalurkan beban tersebut dengan aman ke lapisan tanah keras. Dan biasanya tantangan utama yang akan kita hadapi yaitu diantaranya area kerja yang terbatas. Seperti misalnya kalau kita di perkotaan, lalu kedalaman galian basement, tekanan air tanah, dan resiko terhadap bangunan sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pekerjaan persiapan teknis dan dewatering. Sebelum konstruksi dimulai, kita melakukan penyelidikan tanah melalui uji SPT untuk mencari posisi tanah keras. Lalu diikuti dengan pengukuran koordinat menggunakan total station. Karena galian basement biasanya dalam, kita menerapkan sistem dewatering dengan metode deep well untuk menurunkan muka si air tanah agar area kerja tetap kering dan tanah dasar tidak mengembang. Selanjutnya ada metode dinding penahan tanah atau retaining wall. Pada slide ini itu kita akan menjelaskan pilihan sistemnya ini ada diagram wall atau di wall atau season pile. Season pile ini paling direkomendasikan untuk area padat karena dia kedap air dan juga kaku. Lalu ada sistem pengakunya atau lateral supportnya yaitu strutting system, yaitu batang tekan baja horizontal antar dinding, lalu dan juga ground anchor, angkur yang ditarik ke dalam tanah keras di belakang dinding. Di sini ada tahapan pelaksanaan diagram wall atau D-wall. Yang pertama itu ada guiding wall, pembuatan dinding pemandu dari beton untuk menjaga kelurusan galian. Lalu yang kedua ada excavation, penggalian tanah menggunakan clamshell khusus selama penggalian lubang diisi cairan betonit, slurry, untuk mencegah longsor. Lalu ada rubber installation, dan yang terakhir ada concreting. Jadi untuk mencegah longsor saat galian basement, kita membuat diagram wall atau D-wall sebagai dinding penahan tanah yang kaku dan kedap air. Nah, prosesnya dimulai dari pembuatan guiding wall, lalu penggalian dengan clamshell yang dibantu lumpur bentonit agar lubang tidak longsor, lalu juga pemasangan besi hingga pengecoran dengan pipa framing. Agar di wall ini tidak roboh akibat tekanan tanah luar, kita memasang sistem pengaku seperti strutting baja atau ground anchor. Selanjutnya ada metode galian tanah atau excavation. Nah, di sini itu ada metode bottom up atau konvensional. Tanah digali total hingga elevasi rencana dipasang strutting, baru kemudian struktur beton dibangun dari bawah ke atas. Lalu ada zona galian dan juga alat berat. Jadi metode galian yang digunakan adalah bottom up. Tanah digali secara bertahap atau per zonasi per layer 2-3 meter, seiring dengan pemasangan besi struttingnya. Alat berat yang digunakan adalah kombinasi excavator long arm untuk mengeruk tanah dari atas dan excavator standar di area bawah galian. Selanjutnya itu metode konstruksi pondasi dalam atau board pile.
Kenapa sih kita pilih board pile? Karena board pile ini minim getaran atau low vibration dan kebisingan dibandingkan tiang pancang. Sangat cocok untuk area perkotaan. Tahapan utama itu ada drilling dan casing installation. Jadi pondasi yang dalam akan dipilih adalah board pile karena memiliki getaran dan kebisingan yang rendah sehingga aman untuk area padat penduduk. Metode pelaksanaannya dimulai dari pengeboran lubang menggunakan drilling rig, pemasangan casing sementara, pembersihan lumpur di dasar lubang, penurunan keranjang besi dan diakhiri dengan pengecoran beton terendam menggunakan pipa tremi agar beton tidak bercampur dengan air tanah. Lalu ada quality control and pengujian pondasi. Di sini ada PDA test, pile driving analyzer, dan sonic logging test. Jadi untuk menjamin mutu pondasi, kita melakukan dua pengujian penting. Yang pertama itu PDA test untuk mengetahui daya dukung apel tiang pondasi secara dinamis. Lalu yang kedua kita melakukan sonic logging test menggunakan gelombang ultrasonik untuk memastikan tidak ada kropos atau cacat beton di dalam tiang bor. Selanjutnya di sini ada pekerjaan pile cap and raft foundation. Yang dimana isinya tuh ada pile chipping, lantai kerja atau lane concrete, dan juga mass concrete atau beton massa. Jadi setelah pondasi selesai, dilakukan pile chipping atau pembobokan kepala tiang bor untuk membuang si beton mutu rendah dan menyisakan besi stack. Karena volume pile cap gedung tinggi sangat pasif, kita menggunakan metode mass concrete dengan semen rendah panas atau campuran es batu. Nah, tujuannya itu untuk mencegah keretakan thermal akibat perbedaan suhu ekstrim antara bagian dalam dan luar beton. Selanjutnya ada K3 dan manajemen lingkungan. Di sini ada aspek K3 konstruksi, instalasi inclinometer, dan juga manajemen dampak lingkungan. Jadi pada penjelasan terakhir ini, kita dapat mengetahui aspek keselamatan kerja dikontrol ketat dengan kewajiban APD dan pemasangan alat inclinometer pada dinding penahan tanah untuk mendeteksi pergeseran tanah secara real time. Untuk lingkungan sekitar, kita menyediakan washing bay guna mencuci ban truk sebelum keluar dari area proyek agar kebersihan jalan kota itu tetap terjaga. Dan terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu keberhasilan struktur bawah gedung tinggi sangat bergantung pada ketepatan pemilihan metode proteksi galian. Lalu juga kontrol kualitas beton masif, serta manajemen resiko K3 di lapangan. Baik, sekian presentasi dari saya hari ini untuk tugas UTS MTK, metode pelaksanaan konstruksi. Saya Syafana Zaidah Hamzah. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.